warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Naila Husnia dengan NIM C0E0240006 Prodi Keuangan Daerah Angkatan 24 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi, dengan dosen pengampu saya Pak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Miss Aninda Puji Ardila MAK. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang surat ketetapan pajak SKP dan surat tagihan pajak STP. Nah, kedua surat ini sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia karena berfungsi untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak serta memastikan penerimaan negara itu berjalan optimal, guys. Oke, baiklah. Sekarang saya mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Seperti yang dilihat dalam sistem perpajakan, setiap wajib pajak diwajibkan melapor dan membayar pajaknya dengan benar. Namun, dalam praktiknya seringkali ditemukan adanya kesalahan dalam pelaporan atau keterlambatan pembayaran pajak. Nah, disinilah peran utama ketetapan pajak atau SKP dan surat tagihan pajak itu STP. Nah, SKP itu digunakan untuk menetapkan besarannya pajak yang sebenarnya terhutang, sedangkan kalau STP itu digunakan untuk menagih pajak yang belum atau kurang dibayar, termasuk denda dan bunga. Jadi singkatnya itu SKP itu bersifat pendapatan, sementara STP itu bersifat penagihan. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama itu ada pengertian dan peran SKP dalam sistem perpajakan. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang apa saja jenis-jenis dan fungsi SKP. Lalu yang ketiga, kita membahas tentang apa pengertian, dasar hukum, dan fungsi STP itu. Lalu yang keempat, kita membahas bagaimana prosedur serta hak dan kewajiban wajib pajak terhadap SKP dan STP. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu surat ketentuan pajak atau SKP. Pengertian SKP merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar, lebih bayar, atau nihil berdasarkan pemeriksaan. SKP itu diterbitkan apabila dikemukakan ada tandanya kekurangan, ketidaksalahan, atau ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak wajib pajak. Nah, jenis SKP ini ada 4, guys. Yang pertama itu ada SKP KB. Itu surat ketetapan pajak kurang bayar. Itu diterbitkan apabila pajak yang dibayar kurang dari seharusnya. Yang kedua itu ada SKP KBT. Itu surat ketetapan pajak yang kurang bayar tambahan. Diterbitkan jika masih ditemukan tambahan pajak yang berkurang bayar setelah SKP pertama. Yang ketiga itu ada SKPN, itu surat ketetapan pajak nihil. Artinya pajak yang dibayar sudah sesuai, tidak ada kekurangan atau kelebihan. Dan yang keempat itu ada SKP LB, itu surat ketetapan pajak lebih bayar. Itu diterbitkan jika wajib pajak itu membayar melebihi kewajiban dan berhak atas pengembalian atau restitusi. Jadi fungsi SKP itu sangat penting, yaitu sebagai dasar penetapan kewajiban pajak, sebagai alat penentuan penagihan pajak, sebagai dasar pengenaan sanksi administrasi seperti bunga atau denda, dan juga itu sebagai alat kontrol dan pengawasan bagi DJP terhadap kepatuhan pajak. Nah, kita masuk ke dasar dan hukum prosedur SKP. Itu dasar hukumnya, itu dasar hukum penerbitan SKP-nya itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2023. Penerbitan
prosedur penerbitan SKP itu yang pertama dilakukan pemeriksaan laporan pajak oleh DJP. Yang kedua itu, setelah itu DJP itu menetapkan besaran pajak terhutang dalam bentuk SKP. Lalu yang ketiga itu wajib pajak wajib membayar pajak tersebut dalam waktu 30 hari sejak SKP diterima. Dan yang keempat itu jika wajib pajak tidak setuju, ia dapat mengajukan keberatan tertulis dalam waktu 3 bulan setelah SKP diterbitkan. Dan yang kelima itu keberatan apabila keberatan itu ditolak, wajib pajak masih memiliki hak untuk melanjutkan banding ke pengadilan pajak. Nah, dari sini nih kita bisa lihat bahwa SKP itu bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak untuk membela haknya. Nah, di materi kedua itu tuh kita membahas STP, itu surat tagihan pajak. Nah, apa itu STP? Jadi STP itu adalah surat resmi yang diterbitkan oleh DJP untuk menagih pajak yang belum dibayar atau kurang bayar, termasuk sanksi administratif seperti denda dan bunga. STP ini tuh memiliki kekuatan hukum yang meningkat dan apabila dibayar bisa menjadi dasar penagihan paksa. Jadi fungsi SPT itu tuh sebagai yang pertama itu sebagai alat penagihan pajak yang belum atau kurang dibayar. Dan yang kedua itu sebagai sarana penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Yang ketiga itu sebagai dokumen resmi untuk menagih sanksi administrasi atas pelanggaran kewajiban pajak. Nah, kita masuk nih ke dasar dan penanganan STP. Dasar hukum STP adalah pasal 14 Undang-Undang KUHP dan PMK nomor 80 tahun 2023. Penyebab diterbitkannya STP itu antara lain itu yang pertama keterlambatan pelaporan STP, yang kedua itu kekurangan pembayaran pajak, lalu ada yang ketiga itu tidak membayar pajak tepat waktu, lalu yang keempat ada kesalahan administrasi seperti pembuatan faktur pajak yang tidak benar. Nah, prosedur penanganan STP itu tuh kayak gini, kayak setelah STP diterima, wajib pajak tuh harus melakukan pembayaran dalam waktu 1 bulan. Jika tidak dibayar, maka DJP itu dapat melakukan penagihan paksa. Namun, apabila wajib pajak itu merasa tidak setuju nih dengan isi STP tersebut, maka ia berhak mengajukan keberatan tertulis kepada DJP. Nah, dengan demikian SPT itu berfungsi sebagai alat penegak hukum sekaligus itu pengingat agar wajib pajak itu tetap patuh terhadap kewajiban pajaknya sendiri gitu. Jadi dari materi kita di atas itu dapat disimpulkan nih bahwa SKP dan STP itu adalah dua instrumen yang sangat penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. SKP itu berfungsi untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, sedangkan STP itu digunakan untuk menagih pajak yang belum atau kurang bayar serta sanksinya. Nah, keduanya ini tuh tidak hanya berfungsi sebagai administratif gitulah, tetapi juga menjadi bagian penting dari penegakan hukum perpajakan. Dengan adanya SKP dan STP itu diharapkan tercipta kepatuhan pajak yang tinggi, keadilan fiskal, dan penerimaan negara yang optimal nih. Nah, sekiranya sampai demikianlah presentasi saya tentang SKP dan juga STP pada saat ini dan hari ini. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya kepatuhan dalam bidang perpajakan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan kalian semua yang udah menonton. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.